Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Sasmita. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu Corona atau biasa dikenal dengan coronavirus, keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Yang terjangkit pada virus tersebut akan menunjukkan tanda penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa sampai flu yang lebih serius. Dan mengapa disebut dengan COVID-19? Karena singkatan COVID juga memiliki rincian seperti CO berarti corona, FI mengacu ke virus, D untuk diseases, dan 19 merupakan tahun pertama kali muncul pada tanggal 31 Desember 2019 sehingga dikatakan sebagai COVID-19. Lihat dari sejarahnya, virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960 sampai tahun 2002. Virus itu belum dianggap fatal, tetapi pasca adanya several account atau SARS-CoV di Cina, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Pada tahun 2012, terjadi pula wabah yang mirip, yakni MERS-CoV di Timur Tengah. Dari kedua peristiwa itu diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah, peneliti terhadap corona semakin berkembang. Virus corona pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini, mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal muasal kemunculan virus tersebut. Sebelum virus corona ramai diketahui banyak orang, seorang dokter bernama Li Wenling telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. Dia memberikan pesan yang mengejutkan di grup alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yang populer di Cina yaitu WeChat. 7 pasien dari pasar makanan lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya, tulisnya. Li menjelaskan, menurut sebuah tes yang telah dilihat, penyakit itu adalah virus corona yang ternyata satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut atau SARS. Saya hanya ingin mengingatkan teman-teman sekelas universitas saya agar berhati-hati, kata Li. Li adalah seorang dokter berusia 34 tahun yang bekerja di Wuhan, kota yang menjadi pusat penyebaran virus corona di Cina. Li mengatakan kepada teman-temannya untuk mengingatkan orang-orang yang mereka cintai akan bahayanya virus ini. Perkataan Li pun benar terjadi. Segera setelah dia mengunggah pesan itu, Li dituduh menyebarkan isu oleh polisi Wuhan. Dia adalah salah satu dari beberapa petugas medis yang menjadi sasaran polisi karena berusaha untuk mengungkap virus mematikan ini di pekan-pekan awal sebelum terjadinya wabah. Pada waktu yang sama, ketika Li mengirimkan pesan kepada teman-temannya, sebuah pemberitahuan darurat dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Kota Wuhan yang berisikan pemberitahuan kepada institusi medis kota jika ada beberapa pasien dari pasar grosir makanan Wuhan mengalami pneumonia yang tidak diketahui. Menurut surat kabar pemerintah Beijing Daily dini hari tanggal 31 Desember, otoritas kesehatan Wuhan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas wabah tersebut. Setelah itu, Li dipanggil oleh pejabat rumah sakitnya agar menjelaskan bagaimana dia bisa tahu tentang kasus-kasus itu. Tanggal 3 Januari 2020, Li dipanggil ke kantor polisi setempat dan ditegur karena menyebarkan desas-desus yang sangat mengganggu ketertiban sosial agar pesan yang dia kirimkan dalam grup obrolan. Sejak awal, pihak berwenang Cina ingin mengendalikan informasi tentang wabah itu, membungkam suara apapun yang berbeda dengan narasinya, terlepas dari apakah
mereka mengatakan yang sebenarnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu cara penyebaran COVID yaitu melalui mekanisme udara, melalui mekanisme cairan, dan dapat pula melalui kontak langsung dengan penderita. Cara menyerang tubuh yang sehat yaitu dengan cara menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika sistem kekebalan tubuh tidak dapat mengaktifkan respon imun, maka manusia akan dengan mudah terkena virus COVID-19. Masa inkubasi coronavirus. Wabah virus corona terus mengalami peningkatan di sejumlah kasus perharinya di seluruh dunia. Berdasarkan data real-time coronavirus, diketahui jumlah kasus terbanyak berada di Amerika Serikat. Kendati begitu, masyarakat diwajibkan menjaga kebersihan tangan dan menjaga jarak antara manusia agar tidak terjangkit virus corona. Apabila seorang terjangkit virus corona, maka akan mengalami masa inkubasi, di mana masa inkubasi virus adalah waktu antara terkena virus dan menunjukkan gejala penyakit. Untuk COVID-19, pejabat kesehatan memperkirakan masa inkubasi sekitar 1-14 hari. Kebanyakan orang mulai menunjukkan gejala sekitar 5 hari setelah terinfeksi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Berdasarkan laporan CDC, perkiraan waktu tersebut didasarkan pada apa yang diamati pada hari-hari awal wabah virus di Wuhan, Tiongkok. Yang pertama yaitu sulit bernafas, yang kedua demam, yang ketiga batuk kering, yang keempat menggigil dan nyeri sekujur tubuh, yang kelima kebingungan dan tiba-tiba, yang keenam masalah pencernaan, yang ketujuh yaitu mata memerah, yang kedelapan kehilangan bau dan rasa, yang kesembilan kelelahan, dan yang terakhir yaitu sakit kepala dan sakit tenggorokan. 5 cara menghindari agar tidak terkena virus corona. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari tangan, kuku-kuku tangan. Setelah itu, bersihkan tangan menggunakan tisu, handuk kering atau mesin pengering. Dan yang kedua, menggunakan masker. Banyak yang menggunakan masker untuk mencegah infeksi virus corona. Padahal masker tersebut belum tentu efektif. Secara umum, ada 2 tipe masker yang dapat Anda gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Dan yang ketiga, menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Bila perlu, Anda juga menambah konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penyebaran virus corona. Yang keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Tidak hanya Tiongkok, penyakit virus corona ini juga sudah mewabah ke negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, India, Amerika Serikat, dan Eropa. Virus corona juga sudah terkonfirmasi ditemukan di negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Coronavirus jenis baru diduga kuat berasal dari kelelawar dan disebabkan oleh beberapa hewan-hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, hindarilah kontak dengan hewan-hewan tersebut. Jika ingin mengonsumsi daging atau ikan, pastikan daging atau ikan tersebut sudah dicuci dan dimasak benar-benar matang. Hindari mengonsumsi daging atau ikan yang sudah tidak segar atau busuk. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh yaitu pertama, lebih meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, contohnya seperti mencuci tangan sesudah dan sebelum melakukan aktivitas apa saja. Kedua,